Lihat nih, rokok, kretek, dan sigaret cap Doro selalu puaskan pengisapnya. Ini tuh adalah bukti guys, kalau misalnya iklan di surat kabar zaman kolonial itu nggak kalah sama iklan-iklan yang ada di zaman sekarang yang dibikin sama agensi marketing. Karena lu lihat sendiri cuy, dari visualnya nih, oke dan menarik gitu kan. Kayak ada laki-laki dan perempuan golongan bumi putra pada ngerokok di alam bebas. Terus juga dari segi kopi, dari segi tulisan di iklannya itu to the point, tapi juga bisa menggait perhatian pembacanya. Nah, kalau misalnya lu nemu video YouTube ini terus ngeliat muka gue, lu ingetin ya, gue akan ngebawa lu untuk kunjungan masa lalu. Topik kali ini adalah kunjungan masa lalu lewat cerita tentang iklan di surat kabar pada masa kolonial. Oke, jadi Alkisah nih di tahun 1930 sampai 1942 itu industri periklanan di negeri kita zaman itu tuh lagi maju-majunya cuy. Lu bisa ngeliat iklan berbagai macam produk tuh ada, mulai dari kayak produk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, terus juga produk kosmetik, kecantikan, terus juga produk kayak minuman beralkohol sama rokok, terus juga peralatan yang untuk para pekerja, terus juga ada iklan wisata untuk nyaranin kita untuk traveling. Zaman itu tuh udah ada cuy. Nah, yang paling menarik nih, yang paling menarik lu bisa lihat sendiri di di iklan rokok. Di iklan rokok tuh ada iklan rokok yang pakai modelnya itu model-model wanita. Usut punya usut, kenapa modelnya wanita? Itu tuh ada simbol kebebasan dalam beraktivitas untuk para wanita. Nah, simbol inilah yang dijadikan oleh para perusahaan, oleh para desainer grafisnya untuk tujuannya itu untuk memperkuat atau meningkatkan penjualan dari produk rokok. Kalau zaman sekarang ya, mungkin ada kan ya kayak stigma negatif ya, kok cewek ngerokok dah. Nah, kalau di zaman itu, penggunaan model perempuan pribumi di dalam iklan rokok itu tujuannya itu untuk menggait para kaum wanita pribumi dari golongan menengah ke atas, tentunya untuk beraktivitas, berkegiatan, yaitu merokok di waktu santainya gitu. Citra yang ingin ditampilkan jadinya kayak, oh kalau misalnya lu ngerokok, lu beli produk rokok ini, seolah-olah tuh kayak status lu itu kayak meningkat jadi kalangan menengah ke atas. Kalau perhatiin baik-baik tuh, model wanita di iklan rokok itu juga ada yang pakai kebaya hitam kan. Nah, ternyata kebaya hitam tuh, kok gue kayak gini, emang gue pakai kebaya? Nggak, kebaya hitam itu identik dengan pesta kalau di zaman Hindia Belanda saat itu. Jadi iklan rokok yang ada model wanita berkebaya hitam itu ingin menunjukkan citra kalau misalnya, wah ini perempuan terhormat nih, wah ini perempuan menengah ke atas nih, soalnya bisa pakai kebaya hitam, bisa menghadiri sebuah pesta. Oke, jadi kalau misalnya gue bisa simpulkan nih, emang 1930-1942 lu ingetin sebagai zaman-zamannya iklan di surat kabar di Hindia Belanda itu lagi berkembang pesat. Terus ini juga kepengaruh sama politik etis. Politik etis itu membawa pengaruh perubahan sosial, di mana masyarakat kita saat itu bertransisi jadi masyarakat yang lebih modern sesuai standar orang Eropa. Terus juga biro-biro iklan pada berdiri, pada bermunculan. Terus juga desainer grafis dari Belanda juga mulai banyak yang bekerja. Terus juga para perusahaan tuh ingin bangkit dari depresi ekonomi yang melanda dunia saat itu, pengen meningkatkan penjualan dengan strategi yaitu promosi lewat visual, lewat iklan di surat kabar. Nah, kalau ngomongin begini tuh gue inget zaman-zaman gue skripsi cuy. Gue datengin Perpustakaan Nasional Medan Merdeka Selatan, lantai 8. Itu gue ngeliat surat kabar lama. Surat kabarnya lama itu banyak banget iklan-iklan yang secara visual tuh menarik cuy. Gue saranin kalian datang ke sana juga deh. Itu tuh kayak surat kabar yang udah nggak ada bentuknya tapi udah kayak digital gitu, ada roll filmnya gitu, terus ada alat buat ngebacanya juga. Jadi ntar lu kalau misalnya mau baca koran tuh bukan kayak gini-gini, tapi lu nge-scroll pakai alatnya. Itu menarik cuy, lu bisa lihat iklan jauh lebih menarik yang lebih banyak yang nggak ada di Google. Mending lu kesana. Mau cerita kunjungan masa lalu lainnya, jangan lupa bantu gue untuk mencapai 1000 subscriber dan milestone lainnya. Ini gue masih kayak 600-an subscriber cuy. Ayolah bantu.